Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, selamat datang di cerita yang penuh dengan pelajaran hidup dan kebesaran hati. Di sini kita akan menyaksikan perjalanan seorang anak yatim yang semula diperlakukan dengan sangat tidak adil, namun dengan ketulusan dan doa yang tak pernah putus, akhirnya menemukan jalan yang penuh berkah. Dan siapa sangka, seorang wanita yang pernah menendang dan mengabaikan anak ini justru merasakan balasan tak terduga yang sangat mengubah hidupnya. Cerita ini penuh dengan makna tentang bagaimana kebaikan dan ikhlas bisa merubah takdir, dan bagaimana setiap kesalahan pasti ada kesempatan untuk diperbaiki. Jadi, jika kalian merasa terinspirasi atau menemukan hikmah dalam cerita ini, jangan ragu untuk berbagi pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar kami bisa terus berbagi kisah-kisah yang penuh makna dan hikmah untuk kalian semua. Mari kita mulai cerita ini, dan semoga kalian mendapat pelajaran berharga dari setiap langkah dan peristiwa yang ada di dalamnya. Terik matahari siang itu menyengat tajam, seolah ingin membakar siapapun yang tak bernaung. Asap knalpot dan debu jalanan menyatu di udara pasar lama yang padat dan gaduh. Di antara lalu lalang manusia dan kendaraan yang tak sabar, berdirilah seorang bocah kurus dengan baju koko kebesaran dan peci putih lusuh yang sudah mulai robek di bagian pinggir. Namanya Fadil. Usianya 10 tahun. Sejak ayahnya meninggal 3 tahun lalu karena kecelakaan di proyek bangunan, Fadil dan ibunya hidup dalam kekurangan. Namun kini, ibunya pun terbaring lemah karena sakit dan tak mampu bekerja. Fadil lah yang turun ke jalanan, bukan untuk bermain atau sekolah, tapi demi sesuap nasi yang bisa menyambung hidup mereka berdua. Tangan kecilnya menggenggam kaleng bekas susu bubuk yang telah dipotong rapi. Di dalamnya hanya ada recehan 100 dan 200 perak. Setiap langkah yang ia ambil selalu disertai suara gemerincing lemah. Suara yang baginya lebih berarti daripada musik paling merdu. Sedekah? Bu? Pak, buat makan saya dan ibu di rumah? Ucapnya lirih pada siapapun yang ia temui. Namun, seperti biasa, banyak yang hanya menoleh lalu pergi. Ada pula yang mencibir, bahkan ada yang menyemprotkan parfum ke arah Fadil seolah ia pembawa bau dan penyakit. Tapi ia tetap tersenyum. Bukan karena tidak sakit hati, tapi karena ia percaya sabar adalah bagian dari iman, dan Allah pasti melihat segalanya. Langkah Fadil terhenti di depan sebuah toko emas yang megah. Di pelatarannya, sebuah mobil hitam mengilap baru saja berhenti. Dari dalamnya keluar seorang wanita parubaya dengan gamis panjang bermotif mewah, jilbab mengembang, serta tas tangan mahal. Di dadanya tersemat pin kecil berbentuk Ka'bah bertuliskan Hajah Marni. Fadil mendekat dengan penuh harap. Ia pernah mendengar kalau orang yang sudah menunaikan haji punya hati yang lembut dan suka bersedekah. Bu Hajah, saya lapar, boleh minta sedekah sedikit buat beli nasi? Ujarnya sopan sambil menunduk. Namun, alih-alih memberi, mata sang Hajah menatapnya dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan jijik. Bibirnya mengerucut dan tanpa sepatah kata. Kaki kirinya yang berbalut sepatu hak tinggi menyentak keras ke arah tubuh Fadil. Bruk! Tubuh kecil Fadil terpelanting ke belakang dan jatuh ke aspal panas. Kalengnya terlepas, recehannya muncrat ke segala arah. Beberapa orang di sekitar hanya menoleh sebentar, tapi kembali sibuk dengan urusan masing-masing. Tak ada yang menolong. Tak ada yang bicara. Dasar pengemis kecil, malas, ganggu orang aja kerjaannya. Teriak Bu Hajah dengan suara lantang, lalu melenggam masuk ke toko emas dengan langkah angkuh. Fadil tak menangis. Ia hanya diam, memunguti receh satu persatu dengan tangan gemetar, sambil berusaha menahan perih di lutut dan perutnya. Dari bangku kayu di depan warung kopi kecil tak jauh dari situ, seorang pria tua berkemeja sederhana memandangi peristiwa itu dari balik kepulan asap kopi hitam. Ia mengamati dengan mata yang tajam, namun penuh ketenangan. Dan pada saat itu pula, angin tiba-tiba bertiup lebih kencang, seolah membawa pesan dari langit. Awan perlahan menutupi mentari, bayangan gelap mulai menyelimuti pasar. Ada sesuatu yang akan terjadi. Sesuatu yang tidak akan dilupakan oleh siapapun yang menyaksikannya. Langit yang semula cerah berubah muram. Awan kelabu menggantung di atas pasar seperti pertanda alam turut bersedih atas apa yang baru saja dialami Fadil. Angin berdesir pelan membawa debu dan daun-daun kering berputar di sela kaki-kaki orang yang lalu lalang. Fadil berjalan tertatih ke pinggir pasar, menuju trotoar yang agak sepi.
Ia duduk di bawah pohon asam tua, memeluk lutut dan menunduk. Tangannya gemetar, bukan hanya karena luka, tapi karena lapar yang menyesakkan perutnya sejak pagi. Matanya menatap kaleng kosong yang kini hanya berisi beberapa receh. Ia mencoba tersenyum sendiri, meski pahit terasa di ujung lidahnya. Dari arah depan, langkah kaki tua terdengar mendekat. Pria tua yang tadi duduk di bangku warung kopi kini berdiri tepat di hadapan Fadil. Rambutnya sudah putih, kulitnya keriput, namun sorot matanya jernih dan menenangkan. "Nak," ujarnya lembut, "kau lapar, ya?" Fadil hanya mengangguk pelan, tak berani menatap wajah pria itu. Ia tak ingin lagi dikecewakan atau dilukai. Pria tua itu mengeluarkan selembar sapu tangan bersih dari saku bajunya, lalu mengelap lutut Fadil yang berdarah. Gerakannya hati-hati dan penuh kasih. Setelah itu, ia membuka botol air putih dari tas kainnya dan menyodorkannya kepada Fadil. "Minumlah dulu. Perut kosong tak bisa dipaksa kuat." Fadil menerima botol itu dengan tangan gemetar, menatapnya sejenak, lalu meneguk pelan. Air itu tak hanya menghapus haus, tapi seperti memberi nafas baru bagi tubuh kecilnya yang lemah. "Namaku Harun," kata pria tua itu sambil duduk di sebelahnya. "Kamu tinggal di mana, Nak?" "Di belakang musola lama, Pak," jawab Fadil pelan. "Sama ibu. Ibu sakit." Pak Harun mengangguk pelan, lalu menatap jauh ke arah toko emas tempat Bu Hajah Marni masih sibuk memilih perhiasan. Ia menghela napas panjang, lalu memandang Fadil lagi. "Kau tahu, Fadil, orang yang menyakiti anak yatim tanpa alasan, apalagi menghina dan mengusir, bisa jadi sedang menanam sesuatu yang kelak ia tuai sendiri. Tapi orang yang sabar, yang kuat, dan tetap berdoa, akan melihat bagaimana Allah membukakan jalan saat semua pintu tampak tertutup." Fadil tak sepenuhnya mengerti maksud ucapan itu, tapi ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sejak lama. Pak Harun berdiri perlahan, lalu menepuk kepala Fadil. "Ayo ikut, Nak. Ada yang ingin aku tunjukkan." Dengan langkah pelan, Fadil mengikuti Pak Harun menuruni lorong sempit di belakang pasar, jauh dari hiruk pikuk dan kegaduhan. Setiap langkah terasa membawa Fadil ke arah yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Dan ia belum tahu bahwa pertemuan ini adalah awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Sementara itu, di dalam toko emas, Hajah Marni tersenyum puas melihat perhiasan barunya dibungkus rapi. Ia tak tahu bahwa di luar sana, doa seorang anak yatim yang ia tendang tadi telah mengetuk pintu langit. Pak Harun mengantar Fadil menyusuri gang sempit yang hanya muat untuk satu orang dewasa berjalan. Dindingnya lembab, sebagian terkelupas, dan di beberapa sudut tumbuh lumut yang menyebarkan bau tanah basah. Di ujung gang, berdiri sebuah bangunan tua bercat putih kusam, bertuliskan Musola Al-Hikmah. Di balik musola itu, tampak sebuah rumah kecil berdinding kayu yang mulai lapuk dimakan usia. Atapnya bocor di beberapa bagian, dan halaman sempitnya hanya ditumbuhi rumput liar. Di sanalah Fadil tinggal bersama ibunya. Dengan langkah cepat, Fadil mendahului Pak Harun membuka pintu yang hanya disangga palang kayu. "Ibu," panggilnya pelan. Seorang wanita kurus dengan wajah pucat terbaring di atas tikar tipis di dalam rumah. Wajahnya terlihat lemah namun tetap menyunggingkan senyum saat melihat Fadil masuk. Pak Harun menunduk hormat, lalu duduk di tepi tikar. Ia memeriksa denyut nadi dan kondisi tubuh sang ibu. Demam tinggi, badannya lemah. "Sudah berapa hari begini, Bu?" tanya Pak Harun. "2 hari, Pak," jawab Ibu Fadil lirih. "Maaf, kami tak bisa menjamu." "Jangan dipikirkan," potong Pak Harun sambil tersenyum. "Saya hanya ingin membantu." Ia membuka tas kainnya, mengeluarkan satu termos kecil berisi bubur hangat, sebotol air mineral, dan sebungkus obat-obatan sederhana. Ia menyuapi Ibu Fadil dengan sabar, lalu menyeka keringat di dahinya. Fadil memperhatikan semua itu dengan mata berbinar. Ada sesuatu yang berbeda dari lelaki tua itu. Ia bukan hanya peduli, tapi seolah memahami luka yang selama ini hanya Fadil dan ibunya yang rasakan. Malam pun datang. Hujan turun perlahan membasahi atap rumah kayu yang berlubang. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, Fadil bisa tidur tanpa rasa takut dan lapar. Keesokan harinya, Pak Harun datang lagi, kali ini membawa lebih banyak makanan dan 2 lembar kain sarung.
Ia bahkan membantu memperbaiki atap rumah Fadil yang bocor dengan peralatan sederhana yang ia pinjam dari musola. Namun semua itu bukanlah akhir. Sebab hari ketiga, Pak Harun mengajak Fadil ke tempat yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Fadil, kata Pak Harun serius, kau ingin belajar dan punya masa depan? Iya, Pak, tapi saya nggak punya biaya. Pak Harun tersenyum lebar. Biarlah Allah yang mencukupi. Kau hanya perlu semangat dan jujur. Mulai besok, kau ikut aku. Mata Fadil melebar. Ia tak tahu kemana ia akan dibawa. Tapi hatinya mengatakan ini bukan perjalanan biasa. Dan di sisi lain kota, tepat di malam itu, Haja Marni yang baru saja memamerkan emas barunya kepada tetangga, menerima kabar mengejutkan dari anak sulungnya. Satu kabar yang akan mengguncang nama besarnya, dan menggores kehormatan yang selama ini ia banggakan. Malam itu, rumah mewah Haja Marni di sudut kota mulai lengang. Para tamu arisan sudah pulang, dan sisa gelas teh serta kue sisa masih tertinggal di meja ruang tamu. Haja Marni menyandarkan punggung di kursi empuknya sambil memainkan gelang emas baru di pergelangan tangan. Tatapan matanya penuh bangga, seperti biasa. Namun kebanggaan itu runtuh ketika suara dering telepon rumah memecah kesunyian. "Halo, ini Haja Marni," jawabnya tegas. Dari seberang, terdengar suara panik wanita yang bekerja sebagai pengurus kos di Jakarta, tempat anak sulungnya, Raka, tinggal. Suara itu gemetar, terdengar seperti orang yang sedang menangis ketakutan. "Ibu, maaf, tapi Raka ditangkap polisi barusan. Di kamar kos ditemukan narkoba. Bu, banyak?" Haja Marni terdiam. Tangannya yang memegang gagang telepon perlahan melemah. Wajahnya yang biasanya penuh wibawa berubah pucat seketika. Apa maksudmu?" "Tidak mungkin. Raka anak baik," bentaknya. Namun suara di seberang terus berbicara, menjelaskan semuanya dengan terbata. Disampaikan bahwa penangkapan itu disaksikan para tetangga kos. Polisi juga membawa barang bukti yang tak terbantahkan. Telepon ditutup. Haja Marni terduduk, tubuhnya lemas. Kilauan emas di pergelangan tangannya seolah berubah dingin. Wajahnya basah oleh peluh, tapi bukan karena panas. Ada gemuruh tak terlihat yang mengoyak harga dirinya malam itu. Berita itu menyebar cepat di lingkaran ibu-ibu sosialita tempat ia biasa bergaul. Dalam waktu kurang dari sehari, foto Raka yang diborgol tersebar di grup WhatsApp mereka. Beberapa ibu mulai keluar dari grup, tak ingin namanya tercemar. Yang lainnya berbisik-bisik di belakang, membicarakan bagaimana anak Haja Marni ternyata tak sebaik yang selalu ia banggakan. Sementara itu, jauh dari kemewahan dan gunjingan, Fadil sudah mulai hari pertamanya di tempat Pak Harun. Sebuah rumah sederhana yang dijadikan warung kecil dan tempat belajar anak-anak duafa. Pak Harun mengenalkan Fadil kepada 5 anak lainnya yang tinggal di sana. Mereka semua tersenyum ramah dan menyambutnya seperti keluarga. Hari-hari Fadil kini berbeda. Ia belajar membaca Al-Quran, menulis, berhitung, bahkan mulai menghafal doa-doa yang dulu ia dengar hanya dari kejauhan. Dan setiap malam, ia selalu mengirim doa khusus untuk ibunya dan untuk seseorang yang pernah menendangnya. Bukan untuk membalas, tapi agar hatinya tak mengeras seperti yang ia lihat di pasar hari itu. Tanpa Fadil ketahui, doanya itu mulai mengetuk langit. Dan Allah, yang maha melihat, telah mulai menunjukkan balasannya. Pagi itu, Haja Marni berdiri termenung di beranda rumahnya yang mewah. Pandangannya kosong menatap jalanan sepi, sesekali menahan tangis yang hampir pecah. Di tangannya, tergenggam koran pagi dengan judul besar di halaman depan. "Anak pejabat Dinia terlibat kasus narkoba." Wajah Raka terpampang jelas, dikelilingi petugas berseragam. Tak ada lagi yang datang menyalami atau sekadar menyapa ramah seperti dulu. Bahkan tukang sayur langganannya memilih untuk lewat tanpa berhenti. Dunia Haja Marni berubah hanya dalam semalam. Dan di dalam hatinya, ada bisikan yang tak bisa ia tolak, bahwa ini semua bukan sekadar ujian, tapi mungkin balasan. Sementara itu, Fadil sedang membantu Pak Harun merapikan rak buku musola. Tiba-tiba, datang seorang wanita muda berjilbab syari, membawa koper besar dan selembar surat. Ia mengenalkan diri sebagai Ustadz Zahani, pengurus lembaga wakaf pendidikan anak yatim dari luar kota. Ia membawa kabar gembira.
Lembaganya akan membuka beasiswa penuh untuk 3 anak yang dianggap layak melanjutkan pendidikan ke pondok pesantren terbaik di Jawa Timur. Pak Harun, saya dapat rekomendasi dari teman tentang anak bernama Fadil. Apa dia ada di sini? Tanya Ustadz Zahani. Pak Harun tersenyum lebar dan memanggil Fadil yang sedang menata Al-Quran di rak. Fadil, sini, nak, ini ada tamu istimewa. Fadil melangkah pelan, ragu, namun matanya bersinar saat mendengar penjelasan Ustadz Zahani. Ia tak pernah bermimpi sejauh itu. Bukan hanya belajar, tapi mungkin bisa menjadi orang yang kelak berguna seperti Pak Harun. Malam itu, Fadil pulang ke rumah kecilnya dengan wajah ceria. Ia mencium tangan ibunya dan menceritakan semua kabar itu sambil menggenggam selembar kertas beasiswa. Ibunya memeluk Fadil erat, mata basah oleh haru. Tak ada emas di rumah mereka, tak ada sofa empuk atau makanan berlimpah, tapi malam itu terasa seperti surga. Mereka bersyukur, bukan pada dunia, tapi pada Allah yang telah membalik keadaan begitu indah. Di tempat lain, Haja Marni berlutut di ruang sholat rumahnya, menangis dalam kesunyian. Di sekelilingnya, tak ada yang tersisa kecuali karpet mahal dan dinding berlapis cat emas. Namun semua itu tak mampu menenangkan hatinya yang koyak. Anak yang selama ini ia banggakan, kini duduk di balik jeruji. Dan anak kecil yang pernah ia tendang karena dianggap menjijikkan, justru sedang menuju jalan yang lebih mulia. Tanpa sadar, ia mengingat wajah Fadil. Tatapan mata bocah itu saat ia mengangkat kedua tangan memohon sedekah. Kini, wajah itulah yang menghantuinya, menggantikan kebanggaan palsu yang selama ini ia pelihara. Hari-hari berlalu. Nama Fadil perlahan mulai dikenal di pesantren sebagai santri muda yang cerdas dan rendah hati. Meski awalnya canggung, ia cepat menyatu dengan para santri lain. Setiap subuh, Fadil selalu menjadi yang pertama hadir di musola. Bibirnya tak pernah berhenti melantunkan ayat-ayat suci. Doanya selalu sama. Ia memohon agar ibunya diberi kesehatan, agar ia bisa membanggakannya, dan agar Allah melembutkan hati Hajah Marni. Ya, meski pernah ditendang dan dipermalukan di depan umum, Fadil tak pernah menyimpan dendam. Ia yakin Allah tidak tidur. Ia hanya ingin hidupnya berkah dan tak tumbuh menjadi anak yang hatinya keras. Di lain sisi, Hajah Marni hidup dalam bayang-bayang rasa malu. Tak satu pun majelis pengajian yang ingin lagi mengundangnya. Bahkan, usaha butik mewah miliknya mulai merugi. Para pelanggan berpaling sejak kasus Raka tersebar luas. Seolah Allah perlahan mencabut satu persatu kebanggaan yang dulu ia sombongkan. Suatu malam, Hajah Marni mendapati dirinya duduk seorang diri di ruang solat, menatap sajadah yang dulu jarang ia sentuh. Di hadapannya, Al-Quran terbuka pada surat Al-Baqarah, ayat tentang sedekah dan keikhlasan. Entah mengapa, malam itu air matanya mengalir begitu saja. Ia terisak, mengingat wajah Fadil yang kurus, lusuh, namun bersinar. Tanpa pikir panjang, esok paginya ia memutuskan pergi ke pesantren tempat Fadil belajar. Ia meminta alamat lengkap dari Pak Harun yang sempat mengirim pesan beberapa bulan lalu, mengabarkan perkembangan Fadil. Tak ada rasa angkuh seperti dulu. Hajah Marni datang hanya dengan sopir dan pakaian sederhana. Sesampainya di sana, ia melihat Fadil sedang menyapu halaman. Bocah itu lebih tinggi dari terakhir ia lihat. Wajahnya bersih, senyumannya tulus. Tapi yang membuat Hajah Marni tercekat adalah ketika Fadil berlari menghampirinya tanpa ragu, lalu mencium tangannya dengan takzim. Assalamualaikum, Hajah, apa kabar? Suara itu jernih, tak ada nada benci, tak ada getar kemarahan. Hanya kelembutan yang bahkan membuat dada Hajah Marni terasa sesak. Tangisnya pecah di halaman pesantren itu. Di hadapan santri-santri lain, Hajah Marni memeluk Fadil erat. Tubuhnya bergetar, dan dalam pelukan itu, untuk pertama kalinya ia berbisik lirih. Maafkan ibu, nak. Fadil tak menjawab. Ia hanya mengangguk, lalu menatap langit. Dalam diamnya, ia tahu doanya telah sampai. Dan Allah telah membalas dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Beberapa bulan berlalu, dan kehidupan di pesantren semakin membawa berkah bagi Fadil. Ia tidak hanya menjadi santri yang rajin, tetapi juga dikenal oleh para ustadz sebagai pemuda yang punya kemauan keras untuk maju. Fadil terus berkembang, baik dalam ilmu agama maupun dalam hal kebaikan hati. Di setiap kesempatan,
Ia selalu berusaha untuk membantu sesama, mengajarkan anak-anak yatim yang baru datang, dan menjadi contoh teladan bagi teman-temannya. Di sisi lain, Haja Marni semakin terbuka akan kekurangan dirinya. Bisnis butik yang dulu begitu megah, kini semakin terpuruk. Namun, ia mulai merasa lebih damai meskipun tak lagi memiliki kemewahan yang dulu ia banggakan. Raka, anaknya yang dulu ditangkap karena narkoba, perlahan mulai berubah. Setelah menjalani rehabilitasi, Raka mulai bekerja dengan baik dan mencoba untuk memperbaiki hidupnya. Semua perubahan ini, bagi Haja Marni, adalah balasan yang tak terduga dari Allah atas apa yang ia lakukan di masa lalu. Keangkuhannya, pengabaian terhadap anak-anak yang kurang beruntung, dan cara ia memperlakukan Fadil, semuanya kini menghantui perasaan hatinya. Meskipun banyak yang telah berubah, ia tahu ada satu hal yang belum bisa ia perbaiki, hati yang terluka dari seorang anak yatim yang pernah ia tendang. Pada suatu hari, Haja Marni memutuskan untuk mengunjungi pesantren sekali lagi. Kali ini, ia datang dengan niat yang berbeda. Ia ingin meminta maaf langsung kepada Fadil. Ia tak ingin hanya menunggu untuk merasakan penyesalan, tetapi ingin melakukan sesuatu untuk mengubah semuanya. Di pesantren, Fadil sedang duduk di teras sambil membaca kitab. Ketika ia mendengar langkah kaki di dekatnya, ia menoleh dan melihat Haja Marni. Wajah wanita itu masih menunjukkan kelelahan, tetapi ada kedamaian yang berbeda dari sebelumnya. "Fadil," kata Haja Marni dengan suara lembut, "ibu datang untuk memohon maaf. Maafkan ibu yang telah mengabaikanmu, yang telah memperlakukanmu dengan tidak baik." Fadil menatapnya sejenak, lalu ia berdiri dan berjalan mendekat. "Haja," jawabnya pelan, "tidak ada yang perlu dimaafkan. Allah yang Maha Pengampun, dan saya hanya ingin memaafkan." Air mata menetes dari mata Haja Marni. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa begitu lega. Semua kebanggaan yang ia kumpulkan selama ini terasa hilang begitu saja, digantikan oleh rasa syukur yang tulus. Di hadapan Fadil, ia merasa kecil, tapi juga merasa lebih dekat dengan Allah. Hari itu, Haja Marni meninggalkan pesantren dengan hati yang lebih ringan. Ia tak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, namun satu hal yang pasti, ia tahu bahwa hidupnya akan terus berubah, dan ia ingin mengikuti jejak Fadil. Tak lagi mengejar kemewahan yang semu, tetapi mengejar kebahagiaan hakiki melalui ketulusan dan amal kebaikan. Fadil melanjutkan langkahnya di pesantren dengan penuh harapan. Ia tahu bahwa Allah selalu ada di sisi orang-orang yang ikhlas, dan meskipun dunia ini penuh ujian, ia yakin akan ada cahaya di ujung perjalanan bagi mereka yang selalu berusaha memperbaiki diri. Dalam cerita ini, kita belajar tentang pentingnya ikhlas dalam meminta maaf, serta bagaimana kebaikan hati dan kesabaran dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita. Seperti yang tercantum dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 104. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa Allah menerima taubat hamba-hambanya dan mengambil sedekah, dan bahwa Allah adalah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang? Ayat ini mengajarkan kita bahwa Allah selalu menerima taubat dan kebaikan hati dari hambanya yang ikhlas. Tidak ada kesalahan yang terlalu besar untuk dimaafkan jika kita benar-benar menyesal dan berusaha untuk berubah. Dalam kisah ini, meski pernah melakukan kesalahan, baik Fadil maupun Haja Marni menemukan jalan untuk memperbaiki diri dan pada akhirnya mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian hati. Pernyataan, cerita ini adalah fiktif yang dibuat seperti nyata untuk diambil hikmahnya. Terima kasih telah mengikuti cerita ini. Jika kalian merasa terinspirasi atau suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk memberikan komentar, like, dan subscribe agar kami bisa terus berbagi kisah-kisah yang penuh hikmah untuk kalian semua.